Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Imam Ghazali berkata, wa mimma yadullu ala khatril wilayati marwiya an Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ba'dal ayyami falazima halqata babil Ka'bah. Wa mimma yadullu ala khatril wilayah, dan sebagian dari hadis yang menunjukkan terhadap bahayanya kekuasaan itu, bahayanya orang yang menjadi bahaya yang akan mengenai orang yang memegang kekuasaan, itu apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Sesungguhnya Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas, ata ba'dal ayami, Kanjeng Rasul muncul, ata ya datang atau muncul, ba'dal ayami di pada suatu hari gitu ya. Kanjeng Rasul muncul pada suatu hari, falazima halqata babil Ka'bati, Rasul berdiri di bagian pintu Ka'bah. Rasul muncul kemudian berdiri di bagian pintu Ka'bah. Wa kana fil baiti nafarun min Quraisyin, dan di wakana fil baiti, dan di Baitullah itu ada nafarun, beberapa orang ya, nafar, beberapa orang atau rombongan orang ya, beberapa orang dari suku Quraisy. Jadi banyak orang di situ ya, ada beberapa orang dari suku Quraisy. Faqala, Kanjeng Rasul bersabda, ya sadati Quraisyin amilu ra'ayakum wa atba'akum bi thalathati asya'a. Ya sadati Quraisy, wahai pemimpin-pemimpin Quraisy, kata Kanjeng Nabi, amilu ra'ayakum, perlakukan, amilu, perlakukan, ra'ayakum, rakyat-rakyat kalian, wa atba'akum, dan pengikut-pengikut kalian, bisalah sati asya, dengan tiga hal ini, dengan tiga perkara ini. Jadi sambil berdiri di bagian pintu Ka'bah, Kanjeng Rasul berfirman, bersabda ya, Kanjeng Rasul bersabda kepada beberapa orang Quraisy itu, kata Rasul, wahai pemimpin-pemimpin Quraisy, rupanya yang berkumpul itu adalah pemimpin-pemimpin atau kepala-kepala suku Quraisy ya, kepala suku-suku Quraisy. Kata Kanjeng Rasul, wahai pemimpin Quraisy, perlakukan rakyat kamu atau orang yang kamu pimpin ya. Perlakukan orang yang kamu pimpin ya, dan pengikut-pengikut kalian ya, dan pengikut kalian. Yang pemimpin yang, kalau kita perluas, pemimpin yang dimaksud di sini ya, pemimpin yang dimaksud di sini adalah bukan hanya penguasa suatu negara ya, itu namanya pemimpin publik ya, juga adalah pemimpin domestik ya. Pemimpin domestik itu ya biasanya kan disebut gitu. Pemimpin publik itu biasanya para penguasa, para pemimpin suatu wilayah, presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya, yaitu biasanya disebut pemimpin publik ya. Juga ada pemimpin domestik. Pemimpin domestik itu adalah seperti orang tua ya, dan semacamnya, begitu, dan semacamnya. Kata Kanjeng Nabi, amilu ra'ayakum wa atba'akum, perlakukan rakyat kamu atau orang-orang yang kamu pimpin itu dan pengikut-pengikut kamu. Kalau hubungannya barangkali dengan
keadaan sekarang ya, keadaan sambil kita itu rayakum atba'akum itu relawan-relawan ya begitu ya, relawan-relawan. Kamu ya, perlakukan rakyat kamu semuanya dan juga orang yang mendukung kamu semuanya dengan 3 hal. Idza sa'alukumur rahmata farhamuhum. Idza sa'alukumur rahmata, apabila mereka meminta kepada kamu, meminta ar-rahmah ya, meminta kasih sayang, meminta dikasihani, farhamuhum, kasihanilah mereka. Kalau mereka meminta bantuan kamu, ingin perlindungan kamu, itu rahmat itu kasih sayang itu begitu ya. Minta perlindungan, minta ingin dikasihani, minta bantuan kepada kamu, itu farhamuhum ya, berilah bantuan, kasihani mereka, melindungi mereka. Wa idza hakamukum fa'dilu fihim, dan apabila kamu hakamukum mengadili mereka ya, mengadili mereka fa'dilu fihim, maka beradilah kamu terhadap mereka. Apabila memang mereka rakyat kamu itu bersalah dan perlu kamu adili, perlu kamu jatuhkan hukum, berbuat adillah kepada mereka. Jangan apa namanya, pilih-pilih gitu ya, jangan pilih-pilih gitu ya. Beradilah kepada mereka, jangan karena ini pendukung saya padahal rakyatnya gitu, karena ini tidak mendukung saya waktu kontestasi beberapa waktu yang lalu misalnya ya. Nah, ini harus diberikan hukuman gitu, hukuman yang keras. Nah, tapi kalau misalnya pendukungnya gitu, karena sama-sama rakyatnya diberi hukuman yang ringan, kalaupun diberi atau barangkali atau malah dibebaskan gitu. Jadi pilih-pilih gitu ya, pilih-pilih. Jangan adilu fihim, kata Kanjeng Nabi, beradilah kamu kepada mereka. Kalau yang bersalah ya bersalah, baik itu yang memilih kamu kemarin atau yang tidak, perlakukan mereka dengan adil, karena itu rakyat kamu. Wa'malu bima taqulun faman lam ya'mal bihadhihi wa'malu bima taquluna faman lam ya'mal bihadhihi fa'alaihi la'natullahi wa malaikatihi la yaqbalullahu minhu fardhan wala nafad. Wa'malu bima taqulun ya, wa'malu bima taqulun, dan bekerjalah kamu, wa'malu bima taqulun, dan bekerjalah kamu bima taqulun terhadap yang mereka katakan. Ini maksudnya yang mereka katakan. Dan amalkan apa yang kalian katakan gitu. Dan amalkan wa'malu bima taqulun, dan amalkan apa yang kamu katakan. Maksudnya yang kamu janjikan ya, waktu kontestasi kemarin itu kamu berjanji apa, itu kerjakan ya. Apa yang kamu janjikan waktu kamu kontestasi kemarin, waktu kamu kampanye kemarin gitu ya, ya malu, kerjakan, penuhi janji-janji kamu itu. Faman lam ya'mal bihadhihi fa'alaihi la'natullah, barang siapa yang tidak mengerjakan dengan yang disebut tadi ya, mengasihi rakyat, menghukumi dengan adil, memenuhi janji-janji pemilu, janji-janji kampanye, barang siapa yang tidak melakukan itu, fa'alaihi la'natullah, maka bagi mereka adalah laknat Allah dan para malaikatnya ya. Maka dia akan mendapat Allah dan malaikatnya, insyaallah ya. Bila la yaqbalullahu minhu fardhan wala naflan, nanti dia akan diterima amal fardu dan amal sunnahnya dari orang tersebut, dari seorang penguasa tersebut. Tidak akan diterima amal fardu dan juga amal sunnahnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man hakama baina isnaini bidzulmin falanatullahi 'alal zalimin. Barang siapa memutuskan hukum, man hakama, barang siapa yang memutuskan hukum baina isnaini, di antara dua orang yang berperkara, bidzulmin, dengan zalim, dengan aniaya. Barang siapa yang menjatuhkan hukum, maksudnya penguasa, barang siapa penguasa, barang
penguasa yang menjatuhkan hukum di antara dua orang yang berperkara dengan aniaya, dengan memihak kepada salah satunya, zulmin itu dengan tidak adil. Zalim itu kan lawan dari adil ya. Dengan tidak adil, barang siapa yang menentukan hukum dengan tidak adil, maka dia akan mendapatkan laknat Allah. Sebab laknat Allah ala zalimin. Laknat Allah itu akan dijatuhkan kepada orang yang zalim. Wa qala alaihi salatu wassalam, salah satu la yanzurullahu ilaihim. Ada 3 orang yang Allah la yanzuru, melihat pun Allah tidak. Jangankan memegang, memperlakukan dia gitu ya. Melihat pun Allah tidak mau kepada orang itu. Melihat pun Allah tidak mau kepada orang itu. Jangankan berbicara, melihat pun atau menyapa ya. Melihat pun Allah tidak mau kepada orang ini. Pertama, sultanun jairun kadibun. Pertama penguasa yang zalim dan pembohong, pendusta. Jadi kepada penguasa yang bohong dan pendusta, Allah jangankan berbicara, jangankan menyapa, tapi melihat pun Allah tidak mau. Karena marah ya, karena saking marahnya Allah pada mereka. Wasaikhun zanin, dan orang tua, kakek-kakek atau nenek-nenek, zanin yang berzina, sudah tua tapi terus melakukan zina. Itu benci sekali kepada mereka. Wa faqirun wa saikhun zanin ya tadi. Wa faqirun mutakabbirun, dan orang fakir yang takabur, yang mutakabbir. Orang fakir sudah fakir, sudah orang tidak berpunya ya, kabur lagi. Yani annahu mutakabbirun litami. Maksudnya adalah seorang fakir yang takabur karena serakah. Karena serakah gitu. Jadi dia fakir, kemudian mutakabir, sombong, takabur ya, sombong. Mengapa dia orang fakir sombong itu? Karena serakah gitu. Dia karena serakah. Ketakaburannya itu muncul dari keserakahannya, tapi tetap aja dia miskin gitu. Tapi dia serakah. Wa qala alaihi salatu wassalam yauman, dan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari berkata kepada sahabat, kepada sahabat. Kata Kangjeng Nabi, saya ati alaikum yauman tubtahuna bihi janibais baina syarqi wal maghribi wal gharbi, syarqi wal gharbi wa yasiru fi aidikum wa kullu ummali tilkal amakini finnar illa man ittaqallaha wa salaka sabila taqwa wa adal amanah. Sayati alaikum, pada suatu hari nanti akan datang yaumun, akan datang suatu hari nanti gitu. Sayati alaikum yaumun, pada suatu hari nanti akan datang suatu hari tubtahuna fihi, dibukakan janibai syaraq wal gharab ya, kawasan timur dan barat. Jadi pada suatu hari kamu akan menguasai timur dan barat. Pada suatu hari nanti akan datang suatu hari nanti kamu menguasai timur dan barat gitu. Kamu menjadi penguasa di timur dan barat, dan kamu tetap tahuna ya, menaklukkannya. Tahuna ya, tahuna menaklukkannya, menguasai timur dan kawasan timur dan barat. Wa yasiru fi aidikum, dan itu dalam kekuasaan kalian. Akan datang suatu masa kamu menguasai bagian timur, bagian barat di suatu negeri ini, dan semuanya itu dalam kekuasaanmu. Wa kullu ummalin tilkal amakini finnar. Tetapi semua penguasa di tempat-tempat tersebut di neraka ya. Tapi neraka
Suatu hari kamu akan bisa menaklukkan timur dan barat, kamu akan bisa menguasai timur dan barat. Dan semuanya itu dalam kekuasaan kamu. Tapi sekalipun demikian, kamu akan di neraka, akan masuk ke dalam neraka. Illa manittaqullah, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, wasalaka sabilat taqwa, dan menempuh jalan takwa, wa adal amanah, dan melaksanakan amanah, ya, dan melaksanakan amanah. Jadi sekalipun kamu jadi penguasa barat dan timur, ya, penguasa barat dan timur, kamu tetap akan di dalam neraka, kecuali kamu takwa kepada Allah dan menempuh jalan takwa. Kecuali orang yang takwa kepada Allah dan menempuh jalan takwa, wa adal amanah, dan melaksanakan amanah, amanat yang diamanatkan Allah kepada kamu sebagai penguasa. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.